Sejarawan Islam mana yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Sejarawan siapa yang mendukung pernyataan dari Anisa 157 yang mengatakan Isa itu tidak mati? Bene Creator Spiritus mentes tuorum visita. Sudah. Oke, salve untuk kita semua. Selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, perdebatan malam hari ini ya cukup menarik ya, dan diskusi kita pada malam hari ini ya, saya pikir kita dua arah. Kita dua arah. Kores bertanya iman saya bertanya keimanannya Kores. Tapi alangkah lebih baiknya ya, kita tutup kitab kita. Saya tutup kitab saya, Kores tutup kitabnya Kores. Kita bahas fakta sejarah. Ya. Bagaimana mungkin saya membahas tentang kebangkitan? Jikalau saya membahas kebangkitan, hanya sebatas kebangkitan, berarti saya ini akan berbicara tentang doketis. Saya termasuk doketis, karena hanya berbicara tentang keilahian Yesus. Tetapi saya akan berbicara tentang kematian Yesus juga. Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Ada kematian, itu ada kematian. Dan kematian Yesus ini dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah sentral pokok di dalam iman kekristenan. Kematian dan kebangkitan adalah sentral pokok di dalam iman kekristenan. Jadi tidak bisa hanya bahas kebangkitan saja. Kita perlu membahas yang namanya kematian. Makanya kita akan berbicara tentang Mesias. Kita akan berbicara tentang Mesias. Yesus Kristus berkata bahwa Mesias harus datang, bangkit, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu berbicara tentang Mesias. Makanya Yesus itu disebut sebagai Kristus. Yesus itu disebut Kristus. Pertanyaan saya yang pertama untuk Kores. Ya, perlu dicatat. Saya catat di pertanyaan-pertanyaan saya. Mengapa Isa itu disebut sebagai Al-Masih? Mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Menurut sudut pandang dari Islam. Kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Ya, karena seperti nubuatan dari para nabi, Kristus harus datang, menderita, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus, ya, kematian dari Yesus Kristus, banyak sekali tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang menyatakan kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Banyak. Tetapi kan itu kan subjektif. Sangat-sangat subjektif. Ketika saya bahas hanya saja kitab saya, kalian gak akan percaya karena subjektif. Begitu pula ketika Anda membahas kitabnya kalian, Al-Quran, itu subjektif. Makanya, coba saya ingin bertanya juga kepada Kores, sebelum saya menunjukkan data-data. Pertanyaan saya kedua, jika Isa tidak mati, ya, ada nggak dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati, melainkan diangkat ke surga? Mungkin hadiskah yang mengatakan Isa itu tidak mati, lalu Isa itu diangkat ke surga? Apakah hanya ada di Al-Quran solo dalil? Ya, pertanyaan saya dua nih. Pertanyaan pertama, mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Dan pertanyaan kedua saya kepada Kores, sehingga memahami dengan baik, ya, adakah dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati? Kalau saya membawa dalil dari Alkitab yang mengatakan Yesus mati dan bangkit, tentunya itu subjektif. Tapi saya minta sumber di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati. Nah, sumber itu dari mana? Sumber yang mengatakan Isa tidak mati itu sumbernya dari mana? Yang di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati, melainkan diserupakan. Bagaimana kita membahas tentang kebangkitan sementara kematian kalian tidak percaya? Ini 1 jam 30 menit. Kita slow-slow dulu, kasih geli-geli dulu, Kores. Dua
Jawab pertanyaan saya. Mengapa, pertanyaan pertama, mengapa Isa disebut Al-Masih? Dan pertanyaan kedua adalah, ada dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan, atau sumber lain di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati? Ya, ini kita berdebat ya, tidak ada geruduk-geruduk ya. Silakan, tafadhol lagi. Oh, udah, itu doang. Waduh, ini sih keluar dari topik, tapi nggak apa-apa ya, kita jawab dulu aja Ikhwan, untuk memperpanjang waktu gitu. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Al-Masih? Lalu kedua, jika Isa tidak mati, ada sumber di mana lagi selain Al-Quran? Oke, siap. Ya, terus ini gimana? Gimana ini, Bre? Oke. Pencet, jangan gugup, Kores. Pencet. Oh, enggak, kata di gua apa? Kalau gua pencet takutnya lu turun lagi. Ya, gua akan jawab yang pertama. Arti Al-Masih ini dijelaskan oleh Ibnu Jubair, dinamakan demikian, dinamakan Al-Masih karena beliau diusap dengan keberkahan, gitu ya. Jadi ini dari Ibnu Jubair. Lu bisa lihat di islamko.info gitu. Arti Al-Masih. Nah gitu. Jadi simpel banget jawabannya. Lalu kemudian jika Isa tidak mati ada di mana selain Al-Quran? Ini ada di dalam sirohnya Ibnu Ishaq, yang dimana dia mendapatkan cerita dari seorang Nasrani lalu kemudian masuk Islam. Di sini ya, Isa ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Maka Isa berkata, hai golongan Hawariyin, siapakah di antara kalian yang rela mati menjadi temanku di surga? Syaratnya adalah dia mau menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum, lalu mereka membunuhnya sebagai ganti dariku. Maka Sarjis menjawab, aku bersedia wahai Ruhullah. Isa alaihissalam berkata, duduklah kamu di tempatku. Maka Sarjis duduk di tempatnya, sedangkan ia sendiri diangkat ke langit. Selamat datang di kebenaran. Terlalu mudah pertanyaannya, RK. Kasih yang keras-keras. SK lagi. RK, kasih yang keras-keras. Nah, sekarang gua akan kembalikan lu ke topik supaya lu nggak kabur terlalu jauh ya. Di sini gua bawakan beberapa sejarawan yang mesti lu tahu gitu. Ada Talus, Marabar Serapion, Pliny the Younger, Tacitus, Suetonius, dan Lucian serta Celsus. Lu baca di sini, Bre, dari semua sejarawan yang ada. Nih pertama Talus ya. Talus ini passage-nya udah hilang tapi dipakai oleh Africanus, lalu kemudian dipakai lagi oleh sejarawan Syncellus. Ini ya sejarawan Bizantium. Dia mengatakan dalam buku ketiga dari judul buku yang historis, telah keluar kepadaku tanpa alasan sebuah gerhana dari matahari, di mana orang-orang Ibrani menyelenggarakan hari Paskah ke tahun ke-14 menurut bulan. And the passion of our Savior, dan passion of our Savior falls on the day before the Passover, but an eclipse of the sun. Cucut ini masih Africanus. Lalu kemudian Plegon. Jadi Talus ini menyebutkan ada gerhana tapi tidak menyebutkan Yesus mati. Itu satu ya. Ini Talus nih. Talus itu hidup tahun 55, Bre. Dia seumuran Paulus. Berikutnya ada Pliny the Younger. Pliny the Younger di sini membahas hukuman untuk orang-orang Kristen. Dan dia di sini membahas bahwa orang-orang Kristen, mereka itu menyembah kepada Christ atau Kristus yang terkutuk, gitu kan. Dan dia tidak mengatakan Yesus bangkit. Nah gitu. Jadi ada dua sejarawan yang gak nyambung, sering dibawa-bawa oleh kawan-kawan Kristen, tapi tidak membahas Yesusnya bangkit ya. Berikutnya juga ada dari Marabar Serapion. Nah di sini kalau kita lihat, kita Ctrl F. Aduh, ditelepon lagi sama Kapolda, walah. Nah misalnya kita Wise King, mana dia Wise King? Nah ini, atau orang-orang Yahudi yang membunuh raja mereka yang bijaksana, gitu kan. Lalu kemudian bahas Athena dia. Jadi ini orang bijaksana yang dibunuh oleh orang Yahudi. Gak ada lagi Yesusnya bangkit. Makanya gue bingung, ini Yesus ini bangkit di mana? Tacitus sekarang ya, kita ke Tacitus. Tacitus ini tahun 116. Di sini dia mengatakan juga soal apa ya? Pengeksekusian
orang-orang Kristen. Ini nih. Dan Kristus dari mana namanya itu berasal? Maksudnya orang-orang Kristen itu nama asalnya itu dari Kristus gitu. Nah ini juga Kristus nggak dibahas kematiannya gitu. Berikutnya ada lagi, ini adalah Suetonius. Suetonius dia tahun 120 abad ketiga jatuhnya ya. Di sini dikatakan oh ini sama aja sama yang tadi, Kristus, from whom the name is origin, ngebahas nama Kristusnya. Suetoniusnya yang ini. Nah ini, instigation untuk si Kristus, yang dimana dia dikeluarkan dari Roma gitu. Jadi udah 5 gua bawakan, nanti yang satu lagi akan gua bawakan berikutnya karena waktu juga nggak cukup. Intinya tidak ada sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit, bre. Yesus mati gitu. Lanjut. Jangan macet, Kores. Baru awal ini, Kores. Baru awal, Kores. Agak pusing kau udah. Belum apa-apa udah macet, Kores ini. Santai kok. Saya itu menghargai, respect dengan lawan saya. Silakan. Ya, saya udah bilang pertanyaan saya di awal itu sudah selesai. Kenapa saya bilang selesai? Kores membawa data falasi. Saya catat loh, Kores. Kenapa saya bilang data yang kau bawa itu falasi, Kores? Data pertama, saya bilang kau masuk jebakan Batman saya, Kores. Kau masuk jebakan Batman saya. Data pertama saya bertanya, di mana sumber di luar daripada Al-Quran yang mengatakan Yesus Isa itu tidak mati? Kau bawa dari Siro dari Ibnu Jubair. Ya kan? Kau bilang Isa itu tidak mati. Pertanyaan saya yang pertama untuk kau, Kores, dari data yang kau bawa. Ini Sirah dari Ibnu Isa atau Ibnu Jubair yang kau bawa tadi di awal, itu hidup di abad keberapa? Yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Hidup di abad keberapa? Lalu dia meriwayatkan kepada siapa? Ibnu Jubair, data yang mengatakan Isa tidak mati ini Ibnu Jubair ini atau Ibnu Ishak ini hidup di abad keberapa? Sehingga dia tahu persis bahwa Isa itu tidak mati. Apakah Ibnu Ishak ini menyaksikan atau Ibnu Jubair yang kau bawa tadi itu menyaksikan bahwa Isa itu tidak mati? Pertanyaan pertama saya, dia hidup di abad keberapa? Sehingga dia berani mengatakan Isa itu tidak mati. Pertama. Kedua, data yang Kores bawa dari Sirah Nabawiyah ini data yang mengatakan Isa itu tidak mati, yang sangat-sangat falasi dengan data selanjutnya yang dia bawakan dari seorang sejarawan yang bernama Tacitus, seorang sejarawan yang namanya Marbar Serapion, seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus yang mengatakan Yesus mati. Jadi saya mengatakan Kores ini falasi. Data di awal dia mengatakan Isa tidak mati, data di berikutnya dia membawakan data sejarawan yang mengatakan Yesus itu dibunuh. Kores, jangan macet, Kores. Jangan tertunduk lesu begitu. Maka saya bilang selesai di awal langsung. Karena data yang kau bawa itu falasi semua. Bagaimana mungkin kau berdebat dengan saya sementara data kau tidak punya pendirian, kau tidak punya prinsip. Kenapa saya bilang kau tidak punya prinsip? Data di awal kau mengatakan Isa itu tidak mati, data berikutnya kau bawa data sejarawan kau mengatakan Isa itu dibunuh. Makanya saya bilang kau tidak punya prinsip, Kores. Sekarang kalau kita lihat nubuatan-nubuatan dari para sejarawan dari zaman Taurat mengatakan Kristus harus menderita. Tapi saya tidak mau bahas Alkitab, saya mau bahas sejarah. Nah, Kores, perhatikan, Kores. Saya belum bahas yang namanya fakta tentang kebangkitannya. Kita pelan-pelan nih. Ini Tacitus, ya, seorang sejarawan Romawi yang mengatakan Yesus mati. Kemudian Marbar Serapion yang mengatakan Yesus mati dalam manuskripnya British yang tersimpan di British Museum yang mengatakan Yesus mati. Kemudian ada Flavius Josephus yang hidup sejaman dengan para rasul yang mengatakan Yesus mati dalam the Antiquities of the Jews. Kemudian Lucianus dari Samosata yang mengatakan Yesus mati.
pertanyaan saya yang kedua, Kores. Sejarawan Islam mana yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Sejarawan siapa yang mendukung pernyataan dari Anisa 157 yang mengatakan Isa itu tidak mati? Kau hanya membawa data dalam Ibnu Ishaq. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Ibnu Ishaq itu dalam yang kau bawa data di awal itu hidup di abad keberapa? Jawab pertanyaan saya. Sehingga dia tahu bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana mungkin? Itu baru sejarawan. Belum saya bawa data dari Talmud Babilonia. Dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati. Dalam yang ditunjukkan dalam Sanhedrin 43. Kenapa? Lagi di DM sama Gurunda juga. Ya, jadi, tolong jawab pertanyaan saya, Kores. Itu Ibnu Ishaq yang kau bawa data di awal itu hidup di abad keberapa? Masa data di awal kau bawa, data yang berikutnya kau bawa itu bilang Isa itu dibunuh, sementara di awal kau bilang Isa itu tidak dibunuh? Maka saya bilang kau tidak punya prinsip. Jawab pertanyaan saya, Kores. Jangan lari-lari, Kores. RK kenapa tergagap-gagap ketika ngomong? Data-data gue menegangkan ya. Data-data gue menegangkan ya. Saya rasa lucu aja. Silakan. Ya, ini gimana matchnya? Pencet, jangan gugup. Masa pencet-pencet jangan tahu. Nggak tahu, gue perawan, Bre. Kalau PK-PKan gue perawan, jadi gue kurang ngerti. Coba lu yang pencet. Ah, itu udah. Thank you, udah dipencetin. Loh. Oh, ini dia. Nah, gue kirim undangan ya. Cut. Nah, tuh. Sip. Jadi gue ditanya Ibnu Ishaq itu hidup abad berapa? Ini sumbernya banyak di mana-mana. Ibnu Ishaq itu hidup abad ke-8. Kalau lu baca data gue secara tepat, Ibnu Ishaq itu mendapatkan informasi dari orang Nasrani yang masuk Islam gitu kan. Nah, yang gue lucu RK, lu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang dimana gue itu sangat najis sekali menyamakannya, my bre. Makanya Nabi Isa itu hidup Nabi Isa. Tapi kalau Yesus lu mati dia. Semua sejarawan sepakat Yesus mati. Yang gua tanya, di mana sejarawan ngomong Yesus bangkit? Di mana? Gitu loh. Ngapain kalian menuhankan Tuhan yang mati? Kata sejarawan. Gitu loh, Bre. Jadi bukan ada ini kok kontradiksi begini. Enggak, Bre. Nabi Isa itu bukan Yesus. Coba kalau lu mau menyamakan, tunjukkan literasi Nabi Isa membuat rugi peternak babi. Ada nggak? Kalau lu ingin menyamakan, coba tunjukkan Nabi Isa itu mengobrak-ngabrik pedagang di Bait Allah. Ada nggak? Ya kalau nggak ada, udahlah. Nggak usah lu sembunyi di kitabnya Islam gitu loh, Bre. Lu tuh tinggal membuktikan aja Yesus lu tuh bangkit di mana, Yesus lu bangkit di mana. Itu yang lu buktikan gitu loh. Tergagap-gagap lihat datanya Kores ya. Ini perhatikan lagi nih. Ini data yang gua simpen buat lu khusus ya. Karena memang lu yang minta gitu untuk bahas ini. Makanya ini adalah penyiksaan buat iman lu sebenarnya gitu. Karena ini menyakitkan. Ini berikutnya sejarawan yang gue simpen. Namanya Celsus ya. Dan ini dibawakan oleh Professor of Christian Origins on Second Temple Judaism. Lihat, perhatikan ini. Ini John Taylor ya. Nah, apa yang dia katakan dari sejarawan ini? Celsus melakukan pekerjaan rumahnya. Dia mewawancarai orang-orang banyak, dan seperti kita, dia sangat tertarik dengan Yesus itu seperti apa. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dia tanya, dia mendengar bahwa ini. Gue bahasa Indonesiain ini ya. Bre. Dia, Yesus, mengembara dengan cara yang paling memalukan di hadapan semua orang. Dia mendapatkan penghidupannya dengan cara yang tercela dan mendesak, dengan mengemis atau menerima sumbangan. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus lu aja hidupnya minta-minta. Lu cari sejarah Nabi Isa alaihissalam hidup dari minta-minta.
Makanya jangan menyamakan, bre. Jangan menyamakan. Nabi Isa kami hidupnya terpuji, bermartabat tinggi. Yesus lu udah mati tidak bangkit, dia hidup menerima sumbangan. Ini nanti diperkuat lagi nih. Ini nanti diperkuat lagi. Ini gue menegaskan ya perbedaan Yesus dan Nabi Isa ya. Ini gue menegaskan. Jadi kawan-kawan harap lihat ini secara edukasi. Kita lihat di Filipi 2 nomor 6. Kita lihat di Filipi 2 nomor 6. Nah, lu lihat di sini, my bre. Kita buka dulu Filipi 2 nomor 6. Dia mau nyamain sama Yesus dengan Nabi Isa, dikira bakal selamat dari Kores kali. Nggak selamat RK, nggak selamat. Ini gue incer terus ini Yesus lu ini. Nah ini ya, di Filipi 2 nomor 6. Lu kalau lihat di Matthew Henry, ini lu Ctrl F. Lu di sini akan menemukan penjelasannya Celsus dan Profesor John Taylor itu sama dengan penjelasan penafsir Biblos yang bernama Matthew Henry. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina dan miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Dar, selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi Yesus lu memang hidup dari sedekah. Dan seperti yang topik dari awal, bre, ya, Yesus yang hidup sedekah ini dia menurut sejarawan dia mati tidak bangkit gitu. Jadi kalau lu bilang Yesus lu mati, gua sepakat. Yang gua tidak sepakat ketika lu bilang secara iman lu yang doketis itu Yesus lu bangkit. Di mana sejarawan mengatakan Yesus lu bangkit? Di mana? Gua pengen tahu itu datanya gitu. baru pembukaan lu udah tergagap-gagap gitu. Apalagi nanti lu ketemu pas gua ngomong ketiga, keempat, kelima, lu mau gimana RK? Ini data baru 1 Google Chrome. Gua ada 3 buat lu, bre. Lu siap-siap di situ. Jadi ini pertanyaan dari awal ya. Seperti yang lu mention gua gitu. Lu ingin berdialog, lu ingin membuktikan Yesus lu bangkit menurut sejarawan. Lu udah sekali ngomong, belum ketemu nih mana sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Buktikan dong. Katanya Yesus lu ini mahakarya keselamatan. Lo kok mati nggak bangkit? Jadi tolong kebangkitannya kasih ke mata Kores. Gitu. Lanjut. Siap. Tenang Kores. Masih di awal. Dipanjangin dulu Kores. Saya pingin main-main dengan kamu dulu. Ya kan? Oke. Tekan. Pencet lagi. Oke. Jangan langsung terburu-buru di situ, Kores. Setidaknya saya ingin menyiksa kau dulu di awal. Jangan langsung send the point. Saya ingin siksa kau di awal dulu, Kores. Nah, Kores tidak percaya bahwa Yesus dan Isa itu sama. Ya kan? Menjadi pertanyaan saya, Isa kamu hidup di abad keberapa? Falasi lagi di sini, teman-teman. Kenapa saya bilang falasi? Koresnya lagi. Ketika Kores mengatakan Isa dengan Yesus itu berbeda, ya, dia mengatakan Isa dengan Yesus berbeda, maka yang terjadi adalah, yang menjadi pertanyaan adalah, Isanya kalian ini hidup di abad keberapa? Pasti Kores jawab, Isanya hidup di abad pertama. Jika Kores mengatakan Isanya hidup di abad pertama, maka yang terjadi adalah data dari yang Kores bawa ini akan bertentangan dengan data sejarawan di abad pertama yang mengatakan Yesus mati. Ya, itu logikanya, lihat Kores. Ya, itu logikanya. Ketika kau mengatakan Isa dengan Yesus itu berbeda, maka yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, Isa kamu hidup di abad keberapa? Kalau kau bilang Isa itu hidup di abad pertama, maka kau akan falasi dengan sejarah yang kau bawa tadi di awal. Karena sejarawan mengatakan Isa itu mati. Kores, logikamu itu pakai, Kores. Jangan logika yang kau pakai itu falasi semua. Logika pertama yang kau bawakan falasi. Logika kedua yang kau bawakan falasi. Jadi saya sedang berdiskusi dengan orang yang otaknya sedang falasi. Saya sedang berdiskusi dengan orang yang argumentasinya falasi semua.
Argumentasi di awal dia mengatakan Yesus itu tidak mati, tetapi argumentasi berikutnya dia mengatakan Yesus itu mati. Kemudian dia mengatakan Yesus dengan Isa itu berbeda. Kalau Yesus dengan Isa itu berbeda, Isa kau hidup di abad keberapa? Jika Isa kau hidup di abad pertama, berarti kau akan bertolak belakang dengan data yang kau bawa di awal. Jangan tertunduk pucat lesu seperti itu loh. Makanya saya bilang saya masih mau bermain-main dengan kamu. Jangan langsung bahas ke poinnya. Saya masih mau bermain logika dengan kamu, nalar dengan kamu, Kores. Jangan nangis, Kores. Jangan nangis, Kores. Sekarang kau akan maju kena, mundur kena. Pertanyaan saya, Isa kau hidup di abad keberapa? Kalau Isa kau hidup di abad pertama, buktikan sejarawan yang mengatakan Isa tidak mati. Karena gini, dalam tradisi gereja, gini, kau sedang berdiskusi dengan orang Katolik. Kau sedang berdiskusi dengan orang apa? Atau berdiskusi dengan gereja Ortodoks atau gereja apa? Kami itu tanpa kitab, tanpa Alkitab. Dengar baik-baik. Tanpa Alkitab fisik, gereja Katolik atau gereja Ortodoks masih bisa berjalan. Kenapa? Karena kami memulai dengan yang namanya tradisi suci. Jadi, saya ingin tanya kamu, Kores. Isa kamu hidup di abad pertama. Sementara ini, pernyataan berikutnya, Kores. Kau mengatakan data dari Ibnu Ishaq itu abad ke-8. Lah bagaimana orang yang hidup di abad ke-8 bisa tahu kejadian di abad pertama? Bagaimana mungkin orang yang hidup di abad ke-8 bisa tahu kejadian di abad pertama? Makanya saya bilang logikanya dipakai. Orang yang hidup di abad ke-8, satu abad itu 100 tahun, 8 abad, 800 tahun, bisa tahu orang kejadian di abad pertama. Bagaimana dia bisa tahu kejadian di abad pertama? Coba pakai logikamu, Kores. Karena logika yang kau bawakan dari tadi itu bertubrukan semua. Bagaimana mungkin saya melanjutkan diskusi-diskusi atau tahap selanjutnya? Sementara di tahap pertama dan tahap kedua saja sudah falasi kamu. Semua argumentasi yang kau bawakan falasi semua. Tahap pertama falasi, tahap kedua falasi. Ini tahap ketiga. Isa kau hidup di abad keberapa? Kalau di abad pertama, bagaimana mungkin dia bertabrakan dengan fakta sejarawan? Sejarawan mana di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati? Ayo kita main-main dulu. Main-main dulu, Kores. Jangan takut, jangan gemeter. Silakan, Kores. Main-main dulu kita. Ya kita main-main dulu, Bre. Cuman emang gua kalau main-main tuh nge-ref gitu loh. BPM-nya tuh cepet gitu, RK. Lu kayaknya udah tua kayaknya. Iya, biar jantungnya itu kan sedikit goyang sedikit kan, Kores. Gitu. Cuman kayaknya muka lu putih tuh, darah nggak naik tuh ke muka kayaknya. Kores, sabar Kores. Habis ini saya siap tensi buat kau ya. Siapa tahu tensi. Oh, siap tensi buat kau ya. Siap. Oke. Iya. Nah, jadi seperti biasa Kores itu memang hakim yang adil sepanjang zaman ya. Akan selalu menjawab dulu baru gua akan membahas persoalan gua ya. Ditanya abad berapa Nabi Isa hidup, dijelaskan dalam Qasasulan Anbiya bab 2 halaman 475. Nanti lu lihat ke sini, Bre ya. Lihat data gua tuh mahal. Lu lihat ke sini, cet dah. Tentang Nabi Isa alaihi salam. Periode sejarahnya diperkirakan tahun 1 sebelum Masehi sampai ke 32 Masehi. Tahun diutusnya diperkirakan tahun 29 Masehi. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu satu. Terus yang kedua, RK. Ini yang lucu di sini, RK. Yang kedua, RK. Yang kedua yang lucu di sini. Yang lucu gini, RK. Ini kan Nabi Isa ya. Nabi Isa hidup abad pertama. Gimana caranya kontradiksi sama sejarawan yang ngebahasnya Yesus bukan Nabi Isa? Sejarawan yang gua kasih Tacitus, Talus, yang us-usan gitu lah bunyinya, kan bahasnya Yesus bukan Nabi Isa, iya nggak? Jadi di sini yang lagi dipek-prek, yang lagi dibongkar habis-habisan itu Yesus, bukan Nabi Isa. Sekali lagi Yesus dan Nabi Isa berbeda.
Makanya lu bertanggung jawabkan itu Yesus lu, bre. Sejarawan sepakat Yesus mati Yesus. Sejarawan itu nggak ngebahas Nabi Isa sama sekali, karena Nabi Isa itu informasinya datang dari Allah kepada orang-orang yang berilmu, yaitu Islam, manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya, kan gitu. Yesus, lu bertanggung jawabkan. Mana sejarawan yang ngomong Yesus bangkit? Lu ini tiba-tiba mau jadi edis kedua loh. Udah mah gitu lu tiap ngomong diulang-ulang lagi. Lu 5 menit ngomong ulang-ulang itu lagi. Apa habis bahan? Ya, habis bahan ya. Mana jawaban gua, RK? Mana sejarawan abad pertama dan kedua yang ngomong Yesus bangkit gitu loh. Karena kalau mati ya mati aja. Ingat kata Elia Miron, asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu dia bilang dengan penuh kemayu-kemayuannya itu. Jadi mana gitu, data gua mana? Lu dialog udah kita udah berapa? 2 kali putaran ya, 2 atau 3 kali putaran gitu. Lu masih belum membuktikan sejarawan yang ngomong Yesus bangkit. Mana datanya? Mengutang lu, dialog sama gua mengutang ya. Ya, tapi karena gue ingin lebih jauh lagi supaya entertaining. Di sini gue akan membahas juga mengenai ini. Lu bisa lihat ini dulu ya. Jadi gue akan membahas ini, RK. Lu nggak akan ngerti sekarang, tapi lu akan ngerti nanti. Nekromansi ya, ini ada nekromansi. Apa itu nekromansi ya kawan-kawan? Ini muslim, ini ilmu buat kalian muslim. Ini ilmu buat kalian untuk ngebubukin nabi kena sihir. Nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi dengan orang mati dengan tujuan untuk meramal masa depan dan mengungkapkan pengetahuan tersembunyi ya. Pahami, nekromansi adalah praktek sihir ya. Nekromansi adalah praktek sihir. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kalau nggak setelah yang ini, yang kedua kalinya. Tinggal nunggu respon dari RK-nya. Dia mau tunduk takluk kepada Kores mengakui bahwa Yesusnya itu tidak bangkit, hanya mati saja, atau dia masih mau berputar-putar melayang di atas permukaan air bertemu dengan yang di Pertuan Agung Kores ini. Gitu. Jadi sampai sekarang ya, ini untuk orang-orang Kristen yang menonton juga di tempat RK, silahkan naik gantikan RK kalau misalnya kalian punya bukti ada sejarawan mengatakan Yesus bangkit, gitu. Kita nggak usah main teologi, karena apa kata Elia Miron? Asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu katanya, gitu. Jadi silahkan dibuktikan ya kawan-kawan, dan mohon ditahan-tahan gitu kan, yang memiliki roh kudus di dalam dirinya untuk tidak marah roh kudusnya, karena memang Kores keras kalau soal data gitu. Seperti yang Celsus bilang, apa yang dibilang Celsus? Yesus berkeliling-keliling Galilea dengan cara yang memalukan dan menghidupi kehidupannya dengan cara apa? Menerima sumbangan gitu. Mana mungkin orang yang menerima sumbangan dan juga mati tidak bangkit ini mau kita samakan dengan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam? Mana mungkin, RK ya? Itu pertanyaan gue dijawab loh. Lu mau kabur berapa kali dari pertanyaan gue? Lu tiap lu nanya gue jawab. Lu nanya lagi gue jawab gitu. Yang gue kapan dijawab? Gitu. Silakan. Tenang Kores. Main-mainnya belum berakhir ini. Santai Kores. Kita main-main dulu Kores. Santai Kores. Ya, tenang. Ya. Saya sudah ada jawaban pertanyaan kamu tentang sejarawan itu, saya sudah ada jawaban. Tenang Kores. Ya. Saya bukan orang bodoh. Ya. Saya masih mau buat kau punya otak ini putar-putar dulu Kores ya. Saya ingin main dengan kau punya otak dengan logika dulu, saya masih pingin main-main. Tenang Kores. Saya tidak sama dengan yang lain. Oke, Kores. Ya. Kores membawa data. Jadi pada saat itu Kores, kamu tahu nggak? Pada zaman itu ada dua Isa. Iso. Ya. Nah, ada Isa yang disalib, ada Isa yang diselamatkan. Ya. Isa yang tidak disalib itu namanya Isa Barabas. Seorang penyamun, seorang penjahat yang tidak disalibkan, yang dibebaskan. Sementara Yesus yang disebut Kristus, Isa yang disebut Al-Masih itu
disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, diserahkan kepada mahkamah, diserahkan kepada raja-raja pada saat itu, pemerintahan pada saat itu. Jadi ketika kamu mengatakan Isa tidak disalibkan, apakah mungkin Isa Barabas itu seorang penjahat, seorang penyamun yang tidak disalibkan saat itu? Karena sesuai dengan adagium ilmu hukum, Yesus itu mengalami 6 kali pemeriksaan yang betul membuktikan bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Tetapi Yesus yang disebut Barabas itu tidak disalibkan. Apakah mungkin yang diimani oleh Kores ini adalah Yesus Barabas? Isa yang disebut Barabas. Apakah mungkin, Kores? Nah, kemudian Kores, kedua, kamu mengatakan bahwa Yesus Isa kamu hidup di abad seperti itu. Abad-abad seperti itu, ya, Isa yang dihidup abad seperti itu sejarawan mengatakan Isa itu mati. Yang tidak mati itu Isa Barabas. Makanya saya tanya kamu, Kores, kamu beriman kepada Isa yang mana? Yang disalib atau yang tidak disalib? Ya, jawab dong, Kores. Jangan ini. Jangan malu, Kores, untuk mengakui itu. Kemudian, Kores, Gereja Katolik beriman kepada yang namanya tradisi suci. Ya, saya mulai masuk pelan-pelan tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, Gereja Katolik beriman tentang tradisi suci. Kita percaya dengan namanya tradisi suci. Ada seorang anak kecil, menurut tradisi dari ritus timur maupun ritus barat, kita beriman ada seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah seorang patriark, seorang uskup. Seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Dan dia terakhir menjadi seorang apa? Katolik. Pertanyaan saya, ini pernyataan saya. Dalam pernyataan dari Santo Ignatius, dalam iman rasuli kami, percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Kemudian, kedua, fakta berikutnya. Jika Yesus itu tidak bangkit, lalu siapa yang dijumpai oleh para rasul? Sampai dengan Thomas mencucukkan jarinya di tubuhnya dan di lambungnya. Kemudian ketiga, sejarawan, seorang pasukan Romawi. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus, tidak tercatat di dalam Alkitab. Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kalinya. Kata Flavius Josephus. Lalu pada saat itu, ada tanya, tenang. Flavius Josephus. Nah, Flavius Josephus ini, dia mengatakan apa? Ketika dia bertemu dengan Yesus, sementara memecah-mecahkan roti dengan para rasul, Yesus berkata apa? Come join with us. Dan seorang Flavius Josephus, seorang tentara Romawi, dia apa? Yang tidak tercatat dalam Alkitab, dia menjadi pengikut Yesus karena dia melihat kebangkitan dari Yesus. Nah, buktinya, sejarah itu difilmkan. Sejarah yang tercatat di luar dari Alkitab itu difilmkan. Dan film itu namanya apa? The Risen. Itu bukti. Seorang yang menombak perut Yesus, lambung Yesus, dan dia juga yang melihat kebangkitan dari Yesus. Itu fakta sejarah yang difilmkan. Coba buka The Risen. Saya mulai masuk pelan-pelan nih. Kemudian Kores mengatakan, ya, Isanya hidup di abad segitu. Saya bilang falasi lagi. Kenapa saya bilang falasi? Karena di abad segitu, ya, di abad segitu itu sudah mengatakan bahwa Isa itu mati. Yang tidak mati itu siapa? Isa Barabas. Jadi Isa kamu yang mana nih? Silakan jawab. Gak ada suara ke Kores. Gak ada suara. Iya. Namanya bukan Isa Barabas, namanya Yesus Barabas. Lu gimana sih? Lu sakit lu ya? Hah? Belum minum obat lu? Itu kan Yesus kan sebuah serapan bahasa.
Namanya Yesus. Serapan bahasa. Namanya Yesus. Nah, Isa. yang dibebaskan Yesus Barabas namanya. Yang dibahas sejarawan juga namanya Yesus semua, nggak ada yang namanya Isa, nggak ada. Ya kan itu serapan bahasa. Isa. Lu serapan Silakan. serapan bahasa apa yang diserap anjir? Lu kira ini apa namanya fermentasi tahu apa? Nggak ada, bre. Yesus, Isa gitu. Karena gini, dari Iso ke Isa deket, dari Iso ke Yesus jauh banget. Dan tidak ada satupun abad pertama orang Yahudi ngasih nama anak Yesus belakangnya Asus itu nggak ada, gitu ya. Jadi buat gua pribadi, Yesus lu itu orang Yunani sebenarnya, karena namanya Yesus gitu kan. Kecuali lu bisa buktikan original teks yang memang berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Kalau nggak ada ya udahlah Yunani aja, RK gitu loh. Nggak usah lu sok ke Yahudian atau ke Araban lagi. Isa Barabas itu Yesus. Terus berikutnya ini apa ya? Ini Flavius Josephus yang mana? Anjir, Flavius Josephus. Flavius Josephus kapan ketemu sama Yesus, bre? Lu ini kenapa anjir? Lu otak lu kecakar kucing atau gimana? Coba lu cari deh. Mana ada Flavius Josephus ketemu sama Yesus? Anjir, RK lu ini lu sekolah bolos mulu ya? Flavius Josephus nggak ketemu sama Yesus. Yang nusuk apa tuh namanya? Yang nusuk tombak di sininya Yesus ya. Itu namanya lo nepok jidat, dia nepok jidat. Ketahuan ngarang. Flavius Josephus nggak pernah ketemu Yesus kayak. Anjir, yang nusuk ini yang di sini itu namanya Longinus namanya, bukan Flavius Josephus. Aduh, lu mabok Asus ini RK. Memang gitu kawan-kawan ya, kalau Kores sudah ngeluarin data mabok mereka mabok data mereka. Flavius Josephus nusuk tombak, megang pulpen aja pegel dia, apalagi nusuk tombak itu Flavius Josephus. Aduh. RK ya kasihan banget anjir. Dan itu ya RK ya, kalau misalnya lu mau bahas Yesus aja gitu, jangan bawa Isa, karena sejarawan yang gua bawa ini, bre, ya lu lihat di sini sejarawan yang gua bawa ini. Longinus jadi Flavius, sialan. Bubuk lo RK ini bubuk lo, siap-siap lo anjing viral. Nah ini ya. Jadi responsibility a hymn to Christ as to a God, membuat himne kepada Kristus sebagai kepada Tuhan. Ini tuh Kris ini Kris Yesus, nggak ada Kris Isa Kristus, nggak ada, bre, gitu loh. Jadi sudahlah menyamakan hal tersebut. Yang dibahas sejarawan ini adalah Yesus, bukan Isa. Kalau Isa sejarahnya suci, datang dari Allah langsung dan orang-orang yang memeluk Islam, gitu loh. Itu baru Isa. Lu udah KO RK, ini mau bahas apa lagi kita? Lu tinggal buktikan mana data-data Yesus lu bangkit, mana data-datanya gitu. Udah lu nggak usah ke Flavius lah. Flavius nusuk tombak anjing. Flavius sejarawannya udah. Jangan nulis dia, bukan nusuk, nulis. Sampai gini dia. Udahlah, lu tinggal buktikan aja mana sejarawan yang membangkitkan Yesus gitu loh. Sejarawan yang membangkitkan Yesus. Mana sejarawan ya yang mengatakan Yesus itu bangkit gitu loh. Kalau enggak, satu Kristen ya, satu dunia harus mengakui ya. Sebagaimana kata Elia Miron, asumsi teologis tidak bisa membantah sejarah. Artinya kalau misalnya dalam sejarah Yesus mati aja, nggak usah lu bilang bangkit, mati aja gitu loh. Ya kalau lu bahas Nabi Isa hidup, dia hidup, nggak pernah mati Nabi Isa itu. Yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang tidak bangkit siapa? Ya Yesus juga semuanya. Jangan lu yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang bangkit siapa? Isa. Kan nggak nyambung, bre. Nggak nyambung kalau kayak gitu. Jadi lu kalau bahas Yesus aja gitu. Jadi sekarang bagian lu ini, lu yang nantang lo RK, ingat lu yang nantang ini. Janganlah sampai lu bubuk dan memalukan gitu loh untuk wajah Kristen gitu. Karena lu yang nantang ini.
Gitu loh. Edi saja mukanya sampai merah emosi ketika gua memberikan konteran mengenai rob siapa yang mati, ya robnya dia, karena sejarawan tidak ada yang sepakat bahwa Yesus itu bangkit, dia mati emosi gitu. Lu lihat sendiri kan, Edis? Ya nggak? Lihat ya. Nah, artinya lu ini sekarang bertanggung jawab. Dia membenarkan ya kawan-kawan ya, dia membenarkan. Nah, jadi lu sekarang tanggung jawab buktikan Yesus lu bangkit. Seperti topik yang lu berani maju melawan Kores gitu. Makanya gue respect sama lu, karena jarang sekali ada kawan-kawan Kristen, terutama yang golongan menghujat, yang berani menghadapi statement-statement Kores gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan pencet. Silakan pencet, silakan pencet. Teman-teman, ternyata Kores ini kupingnya salah, teman. Kenapa saya bilang kupingnya Kores ini nggak dengar dengan jelas? Kenapa saya bilang kupingnya Kores nggak dengar dengan jelas? Karena apa? Flavius Valerius dengan Flavius Josephus itu berbeda. Longinus itu berbeda. Ternyata Kores ini dia mau framing, ternyata kupingnya yang framing. Kores, pasang dong kupingnya, Kores. Yang saya katakan itu adalah Flavius Valerius. Flavius Valerius itu berbeda dengan Josephus itu berbeda. Ternyata aduh ya Allah ya Rabbi la hawla wa la quwwata illa billah astagfirullahaladzim. Kores, kuping cek dulu di THT, Kores. Biar nyambung kita, Kores. Dari tadi nggak nyambung kau, Kores. Nggak nyambung kau, Kores, dari tadi, Kores. Gimana kita nyambung dan berlanjut? Kamu aja nggak nyambung dengan penyampaian saya. Seorang Flavius Josephus, seorang Flavius Valerius, ya seorang itu kepala pasukan, sehingga difilmkan yang namanya The Risen, itu sumber data di luar dari Alkitab, dan dia menjadi pengikut Kristus. Dia bilang jika Yesus bangkit maka saya akan salibkan dia yang kedua kalinya. Itu jelas. Pertanyaan saya kepada kamu dari tadi tidak bisa jawab. Bagaimana mungkin fakta di abad ke-8 bisa kau percaya dengan hal yang terjadi di abad pertama? Kejadian 800 tahun, Kores. 800 tahun. Jadi bagaimana kau bisa membuktikan secara statistik, secara analitik? Nah, Ibnu Ishak itu dari Sirah Nabawiyah yang kau bawakan itu didapat informasi di abad pertama siapa? Pertanyaan saya kepada Kores. Ibnu Ishak itu kau bilang orang Kristen kan? Orang Nasrani. Nasrani yang mana? Siapa tahu itu Nasrani yang mungkin yang gnostik. Karena memang ada ajaran Nasrani yang itu koliridianisme. Atau ajaran Nasmin yang betul-betul agnostik, yaitu doketisme. Atau Basilides yang tidak percaya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan Yesus itu Isa itu tidak mati? Nasrani siapa? Ini Kores ini tertawa karena mungkin udah malu. Karena dari tadi masa data di abad ke-8, nah itu sanadnya dari siapa? Tapi kalau kau tanya gereja Katolik nih, kamu tahu dari mana Yesus mati? Kita punya sanad jelas. Namanya suksesi apostolik. Itu yang namanya tradisi suci, suksesi apostolik. Sehingga kita tahu tuh, ajaran dari awal sampai dengan saat ini tidak berubah. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sehingga sanadnya dari para rasul Petrus, turun ke para uskup, ke para paus, sampai saat ini. Dan pengajarannya tidak berubah sampai saat ini. Yang mengatakan Yesus mati dan bangkit. Kemudian kau tanya, Santo Ignatius dari Antioquia, Bapak gereja yang digendong menyaksikan kebangkitan dari Yesus, sehingga dalam iman rasuli kami mengatakan dia bangkit. Saya tidak bahas yang lain, tapi saya bahas tradisi suci. Bahkan, Kores, saya jawab pertanyaan kamu. Pengawal-pengawal
pengawal Romawi yang menjaga kubur Yesus itu melihat malaikat menggulingkan batu. Dan mereka menyampaikan kepada raja saat itu. Mereka melihat malaikat menggulingkan batu. Tandanya kalau kubur kosong berarti Yesus bangkit. Itu tradisi suci, bukan Alkitab, tradisi suci. Jadi kamu tidak usah framing kiri kanan. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Jika Isa itu tidak mati, apakah Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa itu? Kores, kau kena ban, Kores. Kau kena ban, Kores. Kores kena ban ya, pelanggaran. Ya udah, itu peringatan doang. Nanti kan kalau turun kan kita naik lagi ya. Silakan. Kita pelan-pelan dulu, Kores. Kan 1 jam 30 menit kita diskusi. Oh iya gitu loh. Santai, gue harus santai ya. Ya, lagi sakit soalnya, RK lagi sakit. Silakan. ya udah. Silakan. Jadi gue akan menjawab pertanyaan lu mengenai dapat dari siapa itu Ibnu Ishaq gitu kan. Gimana caranya orang abad ke-8 dapat info dari abad pertama gitu. Nah, ini kan udah dijawab di sini nih kawanku, my bre yang kukasihi. Nah, mana tadi? Nah, di sini Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam gitu. Jadi dia dapat cerita dari orang yang beragama Nasrani. Nasraninya Nasrani apa? Nasrani itu nggak ada apa-apa. Karena cabang-cabang yang terjadi itu setelah nanti di Antioquia. Orang-orang Yahudi itu memanggil orang-orang Nasrani Nozrim, sampai ke Arab Nasrani. Nanti sekte-sektenya baru berkembang sekitar 30 tahunan kemudian. Itu sejarah singkatnya. Jadi Nasrani ya Nasrani aja gitu. Orang yang mengimani Nabi Isa gitu kan. Nah, terus berikutnya ini lu dengarkan sendiri deh gitu. Gua yang budek atau emang lu yang tidak tahu sejarah iman lu sendiri? Lu dengarkan sendiri deh. Nih. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus. Tidak Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kalinya. Flavius Josephus. Jadi gue yang muda atau emang lu lagi takia Korintus? RK, kalau sama Kores tuh hati-hati ngeluarin data, hati-hati berbicara. Gue punya ingatan Ganesha gitu loh. Gue tuh nge-record apa yang lu katakan tuh gue record, bre. Selamat datang di kebenaran, lu nggak bisa bohong gitu. Memang lu ngomongnya Flavius Josephus. Ini menandakan apa? Sekolah lu selama menjadi S2 itu sia-sia gitu loh. Dan orang-orang Kristen juga jadinya malu ngeliat lu. Aduh, RK Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi, nggak pernah masuk Kristen, nggak pernah dia itu. Dan dia menuliskan the Book of the Antiquities of the Jew gitu loh, bre. Lu itu mau, Kores budak, Kores gak ngedenger. Ini kan live di YouTube, bre. Live di YouTube ini, ada suara lu keluar gitu kan. Masuk udah nggak bisa keluar lagi lu ngomong Flavius Josephus. Nah, sekarang lu tinggal minta maaf. Oh iya, salah Kores, maaf ya. Iya, tadi saya salah ngomong. Pas saya baca lagi ternyata namanya bukan Flavius Josephus gitu ya. Minta maaf. Kalau udah kegep bohongnya minta maaf gitu. Jadi kita balik lagi, RK. Mana data Yesus lu bangkit kata sejarawan gitu loh. Mana datanya sejarawan gitu. Lu ngapain bawa Antiok Saint Antiok atau bapak-bapak gereja lu? Bapak-bapak gereja lu itu doktrin. Gua mau sejarawan seperti orang-orang Roma dan orang-orang Yahudi gitu loh. Ngapain lu bawa-bawa orang-orang internal Kristen? Kan gitu, ngapain? Lu bawa sejarawan di luar itu gitu. Kenapa? Karena kekristenan itu mendompleng orang Roma dan orang Yahudi dalam membuktikan kebenaran kitabnya. Sekarang gua kritisi pendomplengan itu gitu loh. Ini baru soal Yesus bangkit ya. Belum nanti soal zombie-zombie orang kudus bangkit gitu. Gua tanyain. Belum nanti ada meteor lagi. Ada bintang nongkrong di atas rumahnya Yesus. Itu gua tanyain juga nanti itu. Tapi sebelum ke situ aja lu keteteran di sini, bre. Di sini lu keteteran serius. Mana datanya gitu? Gua udah bawa siapa aja ini gua bawa ya. Gue bawa siapa nih? Banyak banget gue bawa. Ada Talus, Marabar, Pliny, Tacitus, Suetonius, Lucian, Celsus. 7 sejarawan gue bawa. Itu dari abad pertama, dari tahun 55 sampai ke tahun 175.
Nggak ada yang bilang Yesus bangkit, nggak ada. Kecuali bapak-bapak gereja lu, iya. Kan gitu. Jadi mana sejarawan yang netral dari Roma dan Yahudi, abad pertama, abad kedua, yang mengatakan Yesus lu bangkit? Di mana mereka ini gitu loh? Katanya berdasarkan fakta sejarah, tapi kebangkitannya nggak ada yang merekam sejarawan. Wah, anjir, hancur ini. Jangan sampai iman lu gara-gara lu kelimpungan menjawab hancur malam ini. Jangan sampai kayak begitu, RK. Lihat lu, udah kurang darah muka lu loh. Transfusi dulu apa? BPJS aktif, BPJS. Bercanda bre. Maksudnya itu loh, ayo dong RK gitu. Lu tuh kayak apa? Jadinya di sini gue kayak debt collector, lu punya utang gitu loh. Lu nunggak udah 1 minggu, terus gue ngejar-ngejar lu, kan gak enak. Macam ditagih data, entar sok. Apa ini? Lu macam punya utang, bre. Gue tidak mau melihat lu seperti debitur pinjol, jangan. Lu harus bisa menjawab itu gitu, supaya kita bisa berkembang dialognya. Ayo RK, lu bisa. Buktikan sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit. Lu harus bisa. Gitu loh. Edis Bubuk, masa lu juga? Siapa lagi nanti yang maju lawan gua ini membuktikan Yesus bangkit? Siapa lagi? Ayo RK, semangat. Gue semangatin lu loh. Iba gua. Yuk lanjut. Kores. Oke, silakan pencet kores. Udah berapa menit itu? 1 jam berapa? Biar kita klimaks kan. Ya, udah 1 jam lebih 2 menit, bre. Udah 1 jam lebih 2 menit. Belum, kan 30 menit. 1 jam 30 menit. Iya, silakan. Oke, kores. Ya, saya gentle nih. Tadi saya tipe. Saya gentle. Ya, saya tipe ya. Saya orangnya gentle. Jadi ada 2 sosok. Flavius Josephus dan Flavius Valerius. Ya, jadi Flavius Josephus seorang sejarawan, Flavius Valerius itu seorang kepala pasukan, dan filmnya berjudul namanya The Risen. Ya, itu catatan di luar dari Alkitab. Ya, sekarang gini, guys. Saya udah gentle mengaku itu, saya tipe itu. Ya, saya tipe 2 nama. Jadi 2 nama berbeda itu. Ya, 2 nama berbeda. Ya. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Dari tadi kamu nggak jawab pertanyaan saya, Kores. Serius. Ya. Saya tanya, sejarawan mana yang mengatakan Isa itu tidak disalib? Sejarawan yang hidup di zaman Isa itu siapa? Yang mengatakan Isa tidak disalib? Gak ada. Kau bawa sejarah di abad ke-8. Makanya saya katakan, Alkitab itu juga termasuk sumber sejarah. Alkitab itu termasuk sumber sejarah, sebuah fakta sejarah. Kenapa saya mengatakan Alkitab termasuk fakta sejarah? Saya tidak mengatakan ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Apakah itu hanya internal? Apakah itu hanya sebatas itu? Tidak. Apakah benar Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes itu yang menuliskan kitab itu? Yes. Siapa yang mengatakan? Irenaeus mengatakan Matius yang menuliskan kitab itu. Kemudian siapa lagi? Epiphanius mengatakan Matius lah yang menuliskan kitab itu. Ya, Santo Hieronymous, Santo Jerome mengatakan Matius yang menuliskan, dan para murid itu menuliskan Yesus itu mati. Jadi Alkitab itu sebuah fakta sejarah. Alkitab sebuah fakta sejarah. Kemudian ada satu pernyataan, ya, yang akan saya tunjukkan kepada kamu juga, Kores. Satu pernyataan. Pernyataan adalah di dalam 1 Korintus. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan, sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai saat ini. Ingat, saya garis bawahi 500 lebih orang. Dan mereka masih hidup sampai saat ini. Salah satunya siapa? Santo Ignatius dari Antioquia. Dia menyaksikan kebangkitan dari Yesus. Itu sumber di luar Alkitab. Santo Ignatius yang menggendong Yesus, yang menggendong dia pada saat kecil. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini 3 pertanyaan saya nih. Sejarawan mana yang mengatakan Isa tidak mati? Kau bawa sejarawan di abad ke-8. Itu pun bukan sejarawan. Siapa
Siapa sejarawan di abad ke-8? Saya tanya di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati melainkan diangkat. Pertanyaan kedua saya, siapa yang melihat Isa itu diselamatkan? Makanya saya katakan, gereja Katolik itu punya suksesi yang jelas. Dari atas turun ke bawah. Pengajaran dari para rasul disampaikan secara lisan. Makanya kami kalau tidak ada Alkitab, ada tradisi yang namanya tradisi suci. Ya. Jadi kami punya tradisi suci, sumber di luar dari Alkitab. Sejarawan di abad yang hidup di sejaman dengan Isa-mu itu siapa? Yang mengatakan Isa itu tidak disalib. Lalu siapa yang menyaksikan Isa itu terangkat, diselamatkan siapa? Kagak ada. Ada atau kagak ada? Dijawab dong. Ya. Kemudian, kamu tanya, saya tanya, adakah sumber lain? Kau bawa Ibnu Ishaq. Itu abad ke-8. Makanya 3 pertanyaan saya ini tidak sanggup dijawab. Kalau kamu tanya, dari mana kamu tahu Yesus itu mati dan bangkit? Suksesi apostolik, sejarah dalam kekristenan, bapak-bapak gereja yang menyaksikan langsung lebih dari 500 orang dan masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Ya. Bagaimana kita bahas kebangkitan? Bahkan pengawal-pengawal menurut tradisi Ritus Timur maupun Ritus Barat, pengawal-pengawal Romawi itu menyaksikan kematian dari malaikat itu menggulingkan kubur. Bagaimana mungkin? Berarti kubur kosong. Dia bangkit. Itu disegel dalam tradisi Yahudi, kubur itu. Jawab dong pertanyaan saya, Kores. Jangan kamu hanya mau bertanya iman saya. Kamu jawab iman kamu, jangan bengong, Kores. Sudah selesai waktu saya, tak ada lagi. Jawab. Oh, udah selesai. Iya, soalnya gue bengong ini nungguin jawabannya. Ini loh sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Gitu, gue nunggu itu loh. Masih belum keluar loh. Aduh. Silakan. Gimana ya? Saya main dulu tradisi suci, santai. Tradisi suci itu. Karena saya Katolik, saya tradisi suci. Silakan. Waduh, itu internal Kristen dong. Gimana mau netral? Tradisi suci dari mana? Tradisi suci Katolik punya kan? Sekarang Clavius Valerius itu Kristen atau bukan? Dia masuk Kristen nggak? Masuk Kristen pada akhirnya. Sebelumnya dia Kristen nggak? Ya di mana sih? Ya coba. Kristen nggak? Enggak. Gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu. Kristen atau enggak? Gue nggak tahu itu awalnya gimana. Nggak tahu gue. Clavius Valerius bukan Kristen. Ya semua bapak-bapak gereja juga dulunya bukan Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Bukunya ditulis pas dia belum Kristen. Sebelumnya dia bukan Kristen. Oke, dia menulis buku itu setelah dia Kristen atau sebelum dia Kristen? Itu catatan menurut tradisi dari Ritus Timur dan Ritus Barat. Nah, artinya orang Kristen yang mencatat. Gereja. Nah, dokumen gereja internal itu. Internal itu, Bre. Sebelumnya Clavius itu internal bukan? Nah, Clavius menulisnya itu sebelum dia masuk Kristen atau sesudah? Atau sesudah? Sesudah, karena itu kesaksian. Iya, itu jatuhnya internal dong, Mai Bre. Datanya harus netral. Kesaksian hidup. Makanya saya tanya kamu, ketika kamu ya ada kalau misalnya kesaksian, saya tanya, ketika kamu mengatakan Isa tidak disalibkan, kamu membawa data abad ke-8. Sekarang data dia. Ya udah sini gue bawa data abad, gue udah bawa data abad kedua deh ya supaya sama kayak Matius Lukas. Menyaksikan Isa tidak disalib itu lalu diangkat, itu siapa yang lihat? Iya ini gue tampilin. Itu di okein dulu, tampilin. Ini gue tampilin. Silakan jawab. Iya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, kawan-kawan. Receive. Kita buka receive. Cut. Kalau lu maksa banget ya untuk lu kabur dari apa yang gua tanyakan, ya udahlah ya supaya manjang aja waktunya ini supaya manjang gitu. Karena sebenarnya RK udah kalah dari semenjak dulu kalah, Ikhwan. Tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu bangkit sejarawan. Ini datanya ya. Ini dari Tunggu. Ini gue translate Indonesia dulu. Udah.
Nah, ini dari Basilida. Ini Basilida ya. Ini dari Basilida. Nih, Basilida. Nah, ini Basilida. Ini newtadvent.org ya. Anjir. Anjir. Lihat nih, ini Basilida. Kalau bahasa Inggrisnya Basilides, kenal lu di sini. Nih. Akan tetapi bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene yang terpaksa memikul salib untuknya dan secara keliru disalibkan menggantikan Kristus. Jar, selamat datang di kebenaran, my bro. Simon telah menerima rupa Yesus. Yesus mengambil rupa Simon dan dengan demikian berdiri di samping dan menertawakan mereka. Weh, abad kedua melebihi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mantap banget, bre. Jadi itu kalau lu maksa banget ya, kalau lu maksa banget di abad pertama, abad kedua, itulah Basilides. Basilides itu yang paling beautiful, bre, ya. Kenapa? Karena ini Basilides, dia bukan Kristen, dia Gnostik dan dia juga netral jatuhnya, ya. Itu baru jawaban kayak gitu loh. Lu bawa sumber-sumber Kristen lu gitu kan. Gua bawa sejarawan Roma. Gua bawa sejarawan dari Aram. Gua bawa Serapion. Gua bawa Basilides nih ya. Langsung anjing, terpatah-patah anjir. Iya enggak? Basilides tuh ngomong tuh. Basilides ngomong anjir. Sekarang lu kalau misalnya mau Basilides itu bukan Kristen ya. Iya, jadinya netral kan dia. Iya enggak? Jadinya netral dia. Sekarang kalau misalnya lu bawa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Santo Ignatius, ini siapa anjir? Ini nggak netral dong. Gimana lu mau menang lawan Kores kalau lu bawa dialog intern? Ingat kata Elia Miron. Fakta sejarah tidak bisa dibantahkan oleh asumsi teologis. Bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene. Kayak gua dong, RK. Jawab tuh langsung jawab gitu loh. Bisa gak sih? Kalau dijawab tuh langsung jawab gitu. Sekarang siapa sumber lu yang mengatakan Yesus bangkit? Lu bawa-bawa di sini apa? 1 Korintus 15 berapa? 24. Yang katanya 500 orang melihat. Ini sumber Romanya mana? Sumber orang-orang Yahudinya mana yang mengkonfirmasi kejadian ini gitu. Kalau lu berani mengklaim fakta sejarah, artinya ada orang Roma dan orang Yahudi yang membackup cerita ini. Kalau nggak ada, ya berarti lu imani saja. Tradisi suci sekedar tradisi. Lu harus punya data dari Roma dan Yahudinya, karena mereka berdua ini hidup berbarengan dengan Kristen. Jadi harus ada datanya. RK lihat sini, RK, oi, lihat sini loh, datanya ya, orang Roma atau orang Yahudi ya, kayak gua kalau bawa data yang mengatakan Yesus bangkit, datanya harus ada loh. Dan kayak gua juga kalau ngejawab langsung skak gitu loh, dijawab skak gitu. Lu udah 1 jam anjir masih aja belum nemu orang Roma, orang Yahudi, sejarawan abad pertama kedua yang mengatakan Yesus bangkit. Aduh. Flavius Josephus ini nusuk Flavius Josephus. enggak ya. Kirain nusuk Flavius Josephus. Ternyata siapa tadi? Clarissa. Flavius Clarissa. Oh, Flavius. Salah. Oke, sip. Silakan, Bre. Oke, silakan. Pencet Kores, jangan bengong, pencet. Belum kah? Udah pencet belum? Coba batalin dulu. Batalin dulu di situ. Batalin dulu. Kan nggak fokus nih. RK udah. Batalin dulu di situ. Batalin dulu. Gua udah batalkan match itu. Udah. Akhirnya Kores tidak tertahan lagi, teman-teman. Ternyata dia bawa data sampah. Basilide itu bukan sejarawan, Kores. Basilide itu bukan sejarawan, Kores. Itu ajaran Gnostik yang hanya mengutamakan keilahian dari Yesus tanpa melihat kemanusiaan dari Yesus.
Data sampah seperti itu jangan kau bawa di hadapan kami. Karena itu apa? Itu apa? Sekarang gini, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi bukan penistaan. Apakah Anissa 157 ini sepaham dengan ajaran Basilides? Apakah Anissa 157? Ini pertanyaan. Jadi tidak ada unsur penistaan. Jangan nangis, Kores. Apakah Anissa 157 sepakat dengan ajaran Basilides yang data yang kau bawa? Karena Anissa dalam Al-Quran itu, apakah itu solo dalil yang mengatakan Isa itu tidak mati? Sehingga harus kau ambil data dari Basilides. Data dari ajaran Gnostik. Makanya saya bilang dari tadi, Kores ini falasi semua dengan saya diskusi. Ini apa namanya apa? Ini menguap angin kayak gini nih. Ampas kopi kuah kosong. Masa data sampah Basilides, data Gnostik dia bawa ke saya. Satu hal, Kores. Basilides itu sejarawan. Aku itu. Apakah dari Ibnu siapa yang kau bawakan data abad ke-8? Dia mengambil dari data Basilides. Apakah Sirah Nabawiyah yang kau bawakan tadi di awal dia mengambil dari data Basilides? Apakah? Ini pertanyaan. Bukan pernyataan, jadi tidak ada unsur penistaan. Apakah Anissa 157 sepakat dengan data Gnostik? Kau masuk jebakan Batman saya. Kau masuk jebakan Batman saya. Ya. Dari tadi kau masuk jebakan Batman saya. Jadi saya sudah katakan, Kores, ya. Katolik itu punya suksesi yang jelas. Ya. Jadi bahkan dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati, Isa itu mati. Sekarang Isa yang mana yang tidak mati? Sekarang pertanyaan saya, adakah Simon dari Kirene, nama dari Simon dari Kirene itu ada di dalam kitabnya kamu? Apakah Simon dari Kirene, nama Simon dari Kirene itu ada di dalam Sirah Nabawiyahnya kamu? Coba tunjukkan data Simon dari Kirene itu ada dalam Sirah Nabawiyah yang kau bawa dalam Ibnu Ishaq itu. Kalau tidak ada, falasi lagi data yang kau bawakan. Saya sudah jelaskan. Lebih dari 500 orang menyaksikan. Salah satunya mereka masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Sehingga ada dalam iman rasuli kami. Aku percaya dia yang mati dan bangkit. Itu suksesi apostolik kami. Yang hidup. Ya. Bahkan ketika kau mengatakan Yesus mati, ketika kau mengatakan Isa itu tidak mati, kau tidak bisa membuktikan sumber data lain, lalu kau ambilkan sumber dari data Gnostik. Sangat disayangkan. Apakah Al-Quranmu yang sempurna itu harus didukung dengan data Gnostik? Apakah Al-Quran kamu yang suci itu harus didukung dengan data Gnostik? Gimana tuh? Gimana tuh? Masakah Al-Quran? Apakah Al-Quran harus didukung dengan data Gnostik yang Kores bawa? Sehingga membenarkan Anissa 157. Kau masuk jebakan saya, Kores, dari tadi. Jawab pertanyaan saya. Apakah Anissa 157 mendukung, sepakat dengan ajaran Gnostik? Kelojotan kau. Saya sudah bilang kelojotan. Tidak ada. Terus Basilides itu siapa? Sejarawan. Aku kelojotan. Tidak. Aku kelojotan. Jangan marah, Kores, ya. Ini hanya diskusi, Kores, ya. Jangan habis. Enggak, gue terhibur. Tapi mantap RK lu nggak emosian, bagus. Gue suka itu. Aman gua. Tensi tapi tensi nggak turun ya. Mukanya putih soalnya. Gue tensi lo habis ini. Oh. Bisa tidur Kores habis ini ya, merenungkan semua Kores ya.
Mantap, dia punya cek tensi darah, Ikhwan. Ini kayaknya memang rawat berjalan dia. Ya, karena gua kan sering Oke. daerah kampung-kampung untuk dengan orang-orang itu. Oh, mantap ya. Mulia juga. Tinggal belajar lagi yang banyak. Kamu Nggak bisa dipencet ini match gua. Kenapa? 1 jam berapa itu? 1 jam 25. Ini gua ngomong 1 jam 30 ini. Oke, silakan. Nanti kita close habis itu. Silakan. Oke, siap. Mantap. Sudah pencet belum? Enggak, gua nggak ada mencet. Nggak bisa gua pencet ini. Sama di sini. Lu yang pencet nggak deh. bisa mencet nih. Nggak bisa mencet di sini. Oh gitu. Coba. Gimana nih? Di sini nggak bisa pencet juga. Kamu kena ban itu, Kores. Kalau kena ban gua turun dong. Iya, kamu kena ban di sini peringatan. Kores kena ban. Oh, kenapa ya ketawa gua ini ngeselin ya? Nggak tahu. TikTok gak suka dengan kau itu. TikTok ada salah apa? Gua cuma bawa data. Tunggu. Nggak bisa muncul. Coba kau keluar turun dulu. Kau turun dulu. Habis itu kita tinggal akhir kau. Oh iya, siap. Berarti ini gua masuk closing ini. Ya nanti masuk. Silakan. Nanti saya juga masuk nanti. Masuk punya saya. Oke deh. Ya, silakan. Nah, dia keluar dulu ya. Tenang teman-teman. Sabar. Oke, 3,5K. Dia kena ban teman-teman. Nggak bisa, dia kena ban di sini. Sip. Ada nih matchnya baru bisa lagi dipencet. Mantap. Silakan. Oke. Ya. Ya, pencet. Sip. Silakan. Alhamdulillah. Anjir, Basilides dibilang data sampah, Ikhwan. Ketika ditanya, gua menjawab, jawaban gua dibilang sampah dong, kayak gitu dong. Itu kan gak gentleman namanya. Tadi kan lu nanya, mana data abad pertama yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Gua kasih lah. Gua kasih malah data gua dibilang sampah. Ini kan kekanak-kanakan RK. Ketika dikasih itu harusnya, oh ternyata ada ya. Harusnya kan gitu loh. Kan ada itu udah Basilides gitu. Menjelaskan tentang keimanannya dia gitu, yang gnostik kan gitu. Udahlah, terima kenyataan, ada yang mengimani gitu Yesusnya diserupakan dengan Simon Kirene. Terus pertanyaannya gitu kan, apakah Anisa 157 sepakat dengan Basilides? Ya sepakat. Apa? Tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Selamat datang di kebenaran gitu ya. Terus kemudian ini yang gue bahas sekarang nih. Ini kawan-kawan ya. Tadi gue udah kasih lihat kalian nekromansi. Karena ini closing statement ya. Tak. Ini closing statement bukan? Iya. Closing statement. Oke. Jadi kawan-kawan ini closing statement ya. Perhatikan di sini. Ini nekromansi. Gue bahas babar-babaran di sini ya. Perhatikan. Ketika gue bahas nekromansi, dan itu ada maksudnya nih ya, dan ini menyangkut juga ke RK, lu selamat datang di kebenaran di awal. Perhatikan di sini, nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi. Jadi satu data dari gua, Yesus lu tidak ada satupun sejarawan Roma yang menyatakan bangkit. Tapi kalau lu berpikir dan pinter, Yahudi itu mengimani Yesus dibangkitkan RK. Di mana dia datanya? Di Gitin 57A nomor 3. Nah, di sini. Sini RK, ke sini RK. Lihat di sini RK. Onkelos lalu kemudian pergi dan membangkitkan Yesus den Nazarin. Selamat datang di kebenaran. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Onkelos, bukan Allah Bapa, Yahweh, YHWH atau apapun namanya. Dari kuburan melalui apa? Praktek sihir. Selamat datang di kebenaran. Ini datanya kawan-kawan. Kalau kalian mau mengcounter Nabi Muhammad SAW kena sihir. Jadi Yesus oleh Yahudi dibangkitkan dengan cara sihir. Menyedihkan nggak tuh? Menyedihkan. Anjir, buset, Kores mantep banget ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Nggak cuma lu doang RK yang gua tembak, seluruh penghujat Islam gua tembak di sini. Ternyata yang mereka tuhankan RK dibangkitkan dengan cara sihir oleh Onkelos. Gitin 57A nomor 3. Disimpan kawan-kawan. Disimpan. Data Kores ini gua simpen di closing statement ya.
Jadi satu-satunya opsi sejarawan supaya lu bisa beriman Yesus itu dibangkitkan, lu pergi ke Yahudi Giting 57a nomor 3. Di sana Yesus lu dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Para penghujat Islam, RK, gue curhat ke lu sedikit, bilang nabi kami kena sihir. Wah, ini bukan nabi, ini nabi palsu karena kena sihir. Sedangkan Tuhan lu sendiri untuk bangkit pakai sihir. Apa bisa kami bilang Tuhan palsu? Anjing, pedih nggak tuh ke batin ya? Pedih ya ke batinnya, my bre. Iya, bukan ke lu, RK. Lu anak baik, lu anak baik. Gue ke penghujat-penghujat Islam di bawah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Tuhan lu dibangkitin pakai sihir. Giting 57a nomor 3, datanya digital dan gratis. Anjir, lagi-lagi Kores menelurkan cara counter para penghujat Islam terhadap Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahit kenyataan itu, bre. Thank you waktunya, RK ya. Lo emang luar biasa, dan gue lihat memang lo lagi tidak fit, lo sedang sakit, dan gue rasa juga ilmu lo untuk sejarah Kristen, Yahudi dan Islam jauh dari gue, bre. Nanti gue harap ketika kita bertemu lagi lo banyak belajar sehingga lo bisa mengeluarkan data-data yang korespondensinya itu luas, general, bisa diterima semua orang, netralitasnya ada gitu loh. Karena kalau kayak gini lo bubuk, bre. Kayak gini lo bubuk, serius. Apa yang bisa lu bantah dari gua? Bahkan pertanyaan gua yang bantu lu jawab. Sedangkan semua pertanyaan lu gua jawab dengan mudah. Oh, itu jawabannya ini. Oh, itu jawabannya ini. Gitu. Kenapa bisa begitu coba? Kenapa bisa begitu? Karena gua tidak menuhankan roh, RK. Gua menuhankan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar. Dan gue berpanutan kepada Nabi kami dalam memerangi para kafir harbe, dan kami berbuat baik kepada kafir-kafir yang baik. Gitu, my friend. Thank you waktunya. Mantap, RK. Takbir dulu gue boleh ya? Silakan takbir. Oh, mantap. Takbir, my friend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Silakan waktunya. Silakan. Mantap. Ini nih, matchnya gue play buat lo. Tuh, silakan. Kata Kores, selamat datang di kebenaran. Kawan-kawan. Kores itu kan gitu. Karena apa namanya? Karena statement. Ini closing statement. Kores. Jadi kagak gue puter lah. Ngapain? Tutup dulu, Kores. Oh iya. Ya, jadi gini ya, Kores bilang, selamat datang di kebenaran. Data yang Kores bawa dengan simbol ini. Lihat ini simbol apa nih? Ular, bulan, matahari, bintang. Ini simbol genostik, bulan, bintang, ular. Ini simbol dari Basilides. Data yang kayak gini yang Kores bawa dengan simbol yang kayak gini. Selamat datang di kebenaran, Kores. Jadi kebenaran yang Kores bawa ini adalah simbol ular. Kebenaran apa yang itu, Kores? Kemudian ya, Kores, saya menunjukkan dari data, dari sumber di luar kekristenan, dari tradisi suci, semua saya jelaskan. Bahkan Flavius Valerius, ya. Bahkan kamu logika falasi semua dari awal, ya. Alkitab itu sumber sejarah, ya. Flavius Valerius, sebuah sumber juga fakta, ya. Santo Ignatius tidak tercatat, ya, secara tapi dari tradisi gereja, ya, dia anak yang digendong, itu sejarah, ya. Kemudian Talmud Babilonia mengatakan apa? Yesus mati. Tapi kalau berbicara tentang kebangkitan, lebih dari 500 orang menyaksikan, dan sejarawan Yahudi satu yang mengatakan Yesus bangkit. Itu siapa? Flavius Josephus, ya, mengatakan Yesus bangkit, ya, itu jelas. Jadi Kores ini tiba-tiba mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Data
dari mana yang kau bawa, Kores? Maka saya bilang selesai. Kau bawa data abad ke-8. Nggak ngaruh. Data abad ke-8 sumbernya dari mana? Data abad ke-8 yang dia bawa tadi sumbernya dari mana katanya? Dari Basilides yang simbol ular tadi. Data yang simbol ular. Makanya saya tanya, apakah Anissa? Tidak dijawab juga. Apakah Anissa 157 mendukung ajaran gnostik yang simbol ular tadi? Tidak dijawab. Malu menjawab itu. Ya, dia malu menjawab. Ya. Dan satu hal, Kores, ya, ketika kamu membawa dari Gitin, itu tuduhan orang Yahudi kepada orang Kristen. Ya, jika Yesus itu penganut ilmu sihir, apakah kalau Yesus itu penganut ilmu sihir, kenapa dia mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia? Dia tidak mengajarkan tentang penggala kepala leher orang. Yesus gak ngajarin kayak gitu. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Kalau ilmu sihir, setan itu tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Setan itu tidak mungkin mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada. Ya. Jadi itu tuduhan, dalam Gitin itu tuduhan dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Tapi dibuktikan dengan pengajaran. Dari buahnya lah kamu melihatnya. Ya. Jadi falasi semua. Dia mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Falasi semua. Jadi ya saya harap Kores sudah jadi bubuk di sini. Saya tanya data sejarawan mana, malah dibawa data Basilides. Sejarawan mana, malah bawa data yang simbol ular. Jangan nangis, Kores. Jangan nangis, Kores. Ya. Jadi ketika imanmu mengatakan Yesus tidak mati, Isa tidak mati, tapi tidak bisa membuktikan dengan sumber lain, maka itu adalah apa? Subjektif. Sangat-sangat subjektif itu. Ya. Kores, belajar lagi yang banyak, Kores. Nanti kalau ketemu saya sekali lagi, ya, saya harap ada kemajuan. Belajar sama Gurunda Zuma, tanya sama Gurunda tadi RK ngomong kayak gitu. Gitu ya, Kores ya. Terima kasih banyak. Maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, Kores. Sampai jumpa lagi, Kores ya. Terima kasih, Kores ya. Gak ada mute-mu. Kamu jangan gugup. Pencet suaramu. Oh iya, sorry Bre. Maaf ya. Kamu jangan gugup, Kores. Enggak gugup gua di sini terharu. Gua terharu di sini. Oke. Thank you, Kores. Ya, semoga hidayah sampai kepadamu, My Bre. Sehat selalu. Ya, maaf ya. Ya, salah-salah kata. Sama-sama gue juga, Bre ya. Kita ini diskusi. Keilmuan, edukasi. Selamat melanjutkan aktivitas, My Bre. Oke, terima kasih, Bre. Selesai. Ditanya data abad keberapa, malah bawa data Basilides. Jadi memang Kores jadi bubuk. Terima kasih. Baik teman-teman ya, saya nggak terlalu fit karena batuk ini mengganggu sekali saya ini. Tapi saya paksakan, ya. Tapi kalau kita begini, makanya saya bilang pentingnya tradisi suci. Tradisi suci itu sangat penting teman-teman, ya. Ya, tradisi suci itu sangat penting. Makanya kekatolikan itu atau ortodoks biasanya dimulai dengan namanya tradisi suci. Ya, sebelum Alkitab itu dicetak ada tradisi suci yang kita jalankan, ya. Ya, jadi sumber-sumber fakta-fakta tentang dari tradisi itu runut. Jadi kalau dalam Katolik namanya suksesi apostolik, dari rasul ini turun ke rasul ini, ya, dengan fakta-fakta sejarah. Tadi saya lupa satu. Yang ditangkap oleh kepala pasukan itu, tangkap oleh Yesus, itu kepala pasukan di Taman Getsemani itu Taman Getsemani itu sekarang dibuat gereja yang namanya gereja segala bangsa. Ya, kemudian ketika Yesus naik ke surga, di situ dibuat namanya gereja kenaikan. Kemudian Yesus Kristus yang mati, ya, dikuburkan, dijadikan sebuah gereja namanya gereja makam suci. Nah, di gereja makam suci itu saya lupa jelaskan. Ada 4 gereja. Gereja Koptik, gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Armenia. Ada 4 gereja tua, gereja purba. Namanya gereja makam suci.
sebelum melewati Via Dolorosa dan lain-lain semuanya itu. Ya, jadi memang ada bukti-buktinya. Kemudian ya fakta-faktanya banyak sebenarnya. Ya, banyak. Santo Ignatius, Santo Clavius Valerius. Ya, kemudian para pengawal menurut tradisi gereja, para pengawal itu melihat malaikat menggulingkan batu. Ya. Banyak hal. Dan Kores itu falasi. Dari awal udah falasi, teman-teman. Jadi memang dia tidak punya prinsip dalam berdebat. Kadang-kala mengatakan Yesus mati, kadang-kala mengatakan Yesus tidak mati. Nah, ini falasi ini. Udah falasi banget, ya. Ketika mengatakan tentang fakta sejarah, banyak fakta sejarah. Ya, di luar dari Alkitab. Berarti sumber. Mereka tadi Anisa 157, sumbernya cuma satu. Apa sumbernya? Sumbernya itu adalah Basilides. Sumbernya adalah Basilides. Ya. Sumbernya cuma satu. Kan aneh. Masa sumber yang dipakai adalah gnostik sih? Apakah mendukung gnostik? Apakah ajarannya itu adalah ajaran gnostik? Dia sendiri mengaku itu adalah gnostik. Tapi saya harap dia sadar akan hal itu. Makanya saya bilang selesai. Ya. Selesai. Tidak ada perkara lagi. Memang nggak nangkap dari awal. Memang dia nggak nangkap. Memang tujuan mereka itu adalah memframing. Ya, tapi setidaknya malam hari ini teman-teman mendapatkan pengajaran atau edukasi tentang Alkitab dan juga sejarah. Ya. Ya. Karena tujuan saya adalah mengedukasi teman-teman. Ya, tujuan saya adalah mengedukasi teman-teman. Tujuan saya mengedukasi teman-teman agar teman-teman itu memahami dengan baik tentang kekristenan dan juga ini. Ya, jangan hanya kita bisa menyerang iman orang, tetapi kita tidak bisa membackup iman kita sendiri. Jangan, teman. Ya, kita bisa saja menyerang iman mereka habis-habisan, tetapi kita menyerang tetapi tidak bisa mengcover iman kita, itu percuma, itu bohong. Itu bohong. Jadi jangan bilang jago, hebat kita menyerang iman orang. Wah, ini orang ini pintar. Pintar menyerang iman orang, itu tidak hebat. Pintar menyerang kaidah orang, itu tidak hebat. Ketika kau bisa mengcover iman kamu, terima kasih. Kau bisa mengcover iman kamu. Nah, itulah kita bilang Roh Kudus beserta kita, Allah beserta kita. Ya. Kalau kita hanya pintar menyerang orang, itu tidak bagus. Tanpa bisa mengcover, itu tidak bagus, teman. Ya. Ya. Makanya saya bilang kekristenan itu, iman kita tuh harus bertumbuh. Bertumbuh lebih baik lagi iman kita ini. Dengan apa? Mendengarkan ajaran-ajaran kekristenan. Itu. Jadi falasi semua. Yang dijelaskan oleh dia itu falasi semua. Di awal saja sudah falasi. Akhir-akhirnya dia bawa sumber di luar kitabnya, dia bawa Basilides. Jadi bersyukurlah kita menjadi kekristenan. Karena kita punya sumber dan data yang jelas. Bersumberlah kita mengikut Kristus karena kita punya sumber data yang jelas. Makanya saya katakan apa? Sebelum Alkitab itu ada, dibukukan dalam bentuk fisik. Kekristenan itu sebelum kebangkitan kenaikan Yesus Kristus itu Alkitab tidak langsung makasih Bang Mika. Alkitab itu tidak Bang Mika terus Bang Aimen terima kasih. Sebelum Alkitab fisik itu dicetak, ya. Alkitab itu bagaimana kekristenan itu? Apakah firman tidak ada? Ada firman. Yaitu tradisi. Kekristenan mula-mula itu berjalan berdasarkan tradisi suci. Makanya suksesi apostolik kita itu jelas. Dari rasul ini, 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 dari rasul ini. Sampai ke bapak-bapak gereja kita. Sampai sekarang ke patriark-patriark dan juga uskup-uskup kita. Jadi ajarannya itu jelas, teman-teman. Itu yang namanya tradisi tidak berdasarkan suksesi. Ya. Jadi pentingnya suksesi itu adalah apa? Kita tidak bisa di framing kiri, framing kanan. Itu pentingnya suksesi.
Pentingnya suksesi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya. Makanya saya bilang Kores ini awal-awal aja udah berantakan teman-teman. Kenapa saya bilang dia berantakan? Memang dia berantakan, udah langsung falasi dia. Ya. Langsung falasi dia teman-teman. Jadi kalau kau tanya sumber di luar dari Alkitab, ya sejarawan yang mengatakan kebangkitan Flavius Josephus. Dalam the Antiquities of the Jews, Flavius Josephus itu hidup sejaman dengan Rasul Yohanes. Nah, kalau saya bahas tentang statistik, apakah Kores bisa memahami dengan baik? Bagaimana metode yang dilakukan, penelitian dilakukan oleh Flavius Josephus? Tentunya sejarawan itu sudah menggunakan metodologi. Metodologi apa yang dipakai? Gitu. Sehingga dia bisa mengumumkan Yesus mati dan Yesus bangkit. Tapi memang tujuan mereka itu adalah apa? Framing. Tapi setidaknya teman-teman Kristen bisa memahami dengan baik, bisa belajar malam hari ini, ya fakta sejarah, logika yang kita pakai, nalar yang kita pakai. Ya. Dan minta maaf kalau Bang Erka kurang fokus, karena memang batuk Bang Erka belum sembuh-sembuh, udah hampir 1 bulan lebih, 1 bulan ya. Pergi ke ronsen, paru-parunya bersih teman-teman. Hanya memang ada luka di sini, ya. Ada luka di sini teman-teman. Paru-paru saya bersih, saya nggak ngerokok teman-teman. Memang itu ada luka di sini teman-teman, ada luka, ya radang ya. Jadi gatal tenggorokan saya dan saya kurang fokus teman-teman, kurang ini. Tapi puji Tuhan teman-teman bisa belajar malam hari ini. Ya, kalau kita bahas tentang fakta dalam Alkitab itu banyak, teman-teman ya. Saya tunjukkan teman-teman fakta di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu bangkit. Ini teman-teman ya. Ini buku, ya. Ini buku yang mengatakan kesaksian Yesus bangkit itu adalah pengawal-pengawal Romawi, ya, perempuan-perempuan, Maria Magdalena, Salome dan Maria-Maria lain. Maria Magdalena lari memberitahukan kepada rasul-rasul, mengatakan Yesus itu bangkit. Ini Maria Magdalena datang kepada Petrus dan Yohanes. Kubur kosong. Ini fakta. Penampakan diri Kristus pertama setelah Petrus. Yohanes, Maria Magdalena ini pertama penampakan. Maria Magdalena datang kembali menampakkan diri. Kristus menampakkan diri. Perempuan-perempuan datang kembali, ini menampakkan diri. Jadi kalau lihat fakta dalam Alkitab itu banyak, tetapi sumber di luar Alkitab juga banyak. Ya. Gini, jika para rasul bohong, tidak mungkin mereka mati karena sebuah kebohongan. Jika para rasul berbohong bahwa Yesus itu bangkit, tidak mungkin Rasul Petrus disalibkan terbalik. Tidak mungkin Rasul Paulus itu mati secara martir. Tidak mungkin Stefanus martir pertama mati. Tidak mungkin ini mati. Para rasul menderita. Apakah karena sebuah kebohongan? Kan tidak mungkin. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan jikalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kami. Dia bangkit. Makanya Rasul Paulus betul-betul data yang dikasih data ular. Telang, datanya yang dikasih data ular itu Pak Wawan. Si Kores bawa data ular. Parah ini teman-teman ya, parah. Data ular yang dibawa. Gue pikirnya data apa? Ternyata data ular yang dibawa. Tapi ya itulah namanya orang berdebat ya, pasti akan. Kalau saya gentle, saya bilang oh iya itu saya tipe tadi. Ya, saya tipe. Namanya saya penyebutan cepat. Saya gentle, saya akuin. Oh saya salah sebut tadi. Ya, tapi kalau data ular ya bangga pula dia bawa data ular. Dia bangga loh teman-teman bawa data ular. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Data ular tangga dibawa ke sini, kasihan ya. Jadi kitabnya mendukung data ular.
Nah, kitabnya mendukung data ular. Data ular didukung kitabnya. Oh, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kores, luar biasa. Itu data sampah di abad pertama itu dibuang, dikutuk sama gereja itu. Gereja Katolik mengutuk data-data sampah seperti itu. Ya. Ya, data ular dia bawa-bawa ke sini. Aduh, Tuhan Yesus ampun deh. Oh, mama saya. Aduh, terima kasih banyak teman-teman yang udah hai kamu keturunan ular beludak, kata Yohanes. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, itu ular beludak. Kan dalam Alkitab mengatakan hai kamu keturunan ular beludak. Ya dia pakai data ular. Makanya Rasul Yohanes mengatakan hai kamu keturunan ular beludak. Karena memang dia bawa data ular. Karena keturunan ular beludak. Iya, Rasul Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Karena memang betul dia bawa data ular. Memang, aduh, saya heran ya orang-orang ya. Tapi saya berharap teman-teman, apakah teman-teman merasa puas dengan diskusi malam hari ini? Kalau puas, ketik 1 teman-teman. Ya. Karena saya biasanya membahas tentang Alkitab dan juga sejarawan ya teman-teman. Sejarah-sejarah gereja dan lain-lain. Kalau teman-teman puas, ketik 1 teman-teman. Ya. Kalau teman-teman puas dengan diskusi malam hari ini, ketik 1 teman-teman ya. Kores itu sebenarnya nggak ada ilmu teman-teman. Hanya saya ingin cover aja diskusinya ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah ketik 1. Yang udah sepaham ya, yang sudah mendukung. Iya, Yohanes Pembaptis mengatakan hai kamu keturunan ular beludak. Memang data yang dia bawa data ular. Pantaslah dia keturunan ular beludak. Itu Juma, saya lagi debat begitu pasti Juma langsung WA itu Adinda gitu kan. Gini Adinda jawabnya gini Adinda. Udah nggak kontrol, memang udah nggak kontrol. Juma pasti TBA itu. Karena tadi pagi saya lihat di live TikTok, Juma lagi briefing si Kores. Pagi-pagi buta. Kalau dalam Alkitab pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan melihat kubur itu kosong. Nah, kalau Kores enggak, pagi-pagi benar guru Mbak Juma ya membriefing Kores gitu. Pagi-pagi benar. Jadi memang udah sedikit-sedikit share. Jadi saya harap teman-teman bisa belajar dengan baik ya. Belajar kekristenan dengan baik ya. Ya. Kekristenan. Kalau saya bahas tentang Alkitab pasti banyak fakta yang mendukung bahwa kebangkitan Yesus. Banyak. Hanya tadi saya memang pingin main logika dengan dia. Ya, dan memang kita menunjukkan fakta di luar, sumber di luar Alkitab pun ada, tapi memang itulah. Satu pun dia tidak bisa menunjukkan sumber di luar dari kitabnya. Ya, satu pun. Dia nggak bisa tunjukkan. Ya, itu parah. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung Bang RK. Saya harap teman-teman bisa puas malam hari ini ya. Ya, teman-teman bisa puas malam hari ini. Saya sangat bersyukur teman-teman bisa belajar Alkitab, belajar tentang fakta-fakta gereja ya. Ya, fakta-fakta gereja itu luar biasa teman-teman.